Kebiasaan deh Alan datang selalu terlambat. Maaf ya Kaira, aku terlambat. Iya Lan, nggak apa-apa. Kita lagi di mana sih ini Kaira? Kita lagi ada di Taman Narmada Lan. Taman Narmada ini sama seperti Taman Mayura, cagar budaya juga Lan. Oh, Taman Narmada ini cagar budaya juga ya? Iya Lan. Taman Narmada ini dibangun oleh Raja Bali 300 tahun yang lalu Lan. Udah lama juga ya? Iya Lan. Lan, yuk kita masuk. Ayo. Ayo. Selamat pagi Dek Kaira dan Dek Alan di Taman Narmada. Saya nama Pak Andi akan menjelaskan tentang sejarah Taman Narmada ini. Karena Taman Narmada ini peninggalan Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem, Bali. Ya, nanti kami akan ajak ke semua tempat yang ada di sini. Dan taman ini adik-adik diperkirakan luasnya kurang lebih 30 hektar. Oh, 30 hektar. Oke, bagaimana kita jalan? Kita langsung menuju tempat tinggalnya raja ya. Oke. Mari. Oke. Ya. Untuk acara pertama kita sekarang menuju ke Balai Terang. Oh. Kenapa dikatakan Balai Terang? Karena dari Balai Terang ini Taman Narmada akan kelihatan setengahnya dari tempat taman ini. Oh. Jadi nanti terus Dek Kaira, Dek Alan akan bisa lihat. Untuk ke atas dulu ya. Oke. Nah, ini namanya Balai Terang. Mari kita naik ke atas, mari. Oke. Mari. Lan. Pak, tempat apa sih yang sering dikunjungi? Di mana Oh, di tempatnya? taman ini. Iya. Oke, saya jelaskan dulu ya tentang semuanya Taman Narmada, termasuk pertanyaan Dek Kaira yang paling sering dikunjungi dan itu tempat yang paling istimewa. Oke. Taman Narmada ini adik-adik dibangun tahun 1727 oleh Raja Karangasem, nama rajanya Anak Agung Gede Ngurah. Dan Taman Narmada ini gambaran daripada gunung yang paling indah di Lombok, Gunung Rinjani. Jadi kalau adik-adik pergi bersama rombongan dan keluarga ke Gunung Rinjani akan bisa melihat seperti yang ada di sini. Karena raja yang tinggal di sini, Anak Agung Gede Ngurah, beliau tiap tahun ke gunung untuk pemujaan. Yang tujuannya raja supaya hasil bumi di Pulau Lombok ini makmur dan subur. Karena raja sudah tua, umurnya lebih dari 100 tahun, tidak bisa untuk mendaki gunung lagi, raja membuat di sini gambaran Gunung Rinjani. Contohnya nanti kita lihat ada kolam besar, namanya Telaga Ageng. Telaga itu artinya kolam, Ageng itu besar. Itu miniatur danau yang ada di Gunung Rinjani, yaitu Danau Segara Anak. Sedangkan itu ada kolam juga Dek Kaira itu, Made Alan. Tadinya tempat pemandiannya para raja. Sekarang dijadikan kolam renang umum oleh Dinas Pariwisata. Sedangkan yang di bawah kita ini ada kolam juga. Ini miniatur danau yang ada di Gunung Rinjani, Danau Segara Muncar. Jadi di sini dulu konon ceritanya raja duduk di sini sambil makan duren, manggis, melihat-lihat gadis-gadis yang sangat istimewa. Dan di tempat kita berada ini namanya Balai Terang. Kenapa dikatakan Balai Terang? Karena dari tempat ini setengah Taman Narmada bisa kita lihat, ya setengahnya. Dan ada 2 buah kamar. Di sebelah kanan kita ini ada kamar pemaisuri dari Bali, di sebelah kiri pemaisuri yang dari Lombok. Jadi raja punya pemaisuri 2 dari Bali dan dari Lombok. Dan untuk pertanyaan tadi adik, yang tempat yang paling istimewa di lokasi taman ini, itu ada rumah kecil. Di dalam rumah itu ada mata air yang datangnya dari 3 penjuru mata air yang ada di Kecamatan Narmada. Jadi Narmada artinya mata air, Lingsar suara air, Suranadi sumber air menjadi satu, namanya Tirta Amerta.
yang artinya air kehidupan. Tapi banyak orang bilang air awet muda. Nanti kita coba biar kita sehat, biar kita panjang umur, banyak rezeki. Ada niatnya nanti di dalam hati ya. Ada bangunan besar juga itu adik-adik. Itu ada pura jagat. Itu pura itu lambang puncak Gunung Rinjani dan dibuka setiap bulan November untuk odalan. Jadi odalan artinya ulang tahunnya pura. Terus di sebelah kanan kita bisa lihat masjid besar itu. Nah, termasuk kawasan di sini. Dan tadi di samping loket atau di samping mobilnya adik-adik ada gereja. Ada gereja Maria. Jadi di lokasi taman ini ada 3 tempat ibadah. Ada pura, ada masjid, dan ada gereja. Jadi yang bangun tempat 3 ibadah ini Raja Anak Agung Gedeng Ngurah bersama penduduk dan jenderal Belanda. Oke. Pak, tempat-tempat di sini udah ada yang direnovasi atau belum? Oh, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Sepertinya tidak pernah direnovasi. Jadi keasliannya itu tidak boleh diganti. Seperti di belakang Bapak ini ada kayu besi nih. Ini kayunya kalau kita pakur dibor dulu. Kalau taruh di air bisa tenggelam. Cuma yang di atas saja adik-adik yang tidak asli. Ini ada genteng. Kalau zaman dulu tidak pakai genteng, dia pakai itu seperti, nah itu yang kayak di air awet muda itu ada kayak ijuk gitu ya. Ya itu dah. Jadi tidak pernah direnovasi. Jadi kalau ada yang rusak mungkin diganti sedikit saja. Termasuk di sini adik-adik ada tanaman yang umurnya ratusan tahun, termasuk purbakala. Ada pohon duren, pohon manggis. Dan durian yang paling enak di Lombok ada di tempat ini. Namanya tong medaya. Jadi tong medaya artinya tidak disangka-sangka, duriannya kecil, isinya banyak. Ada namanya sigula, manis, sigula juga. Itu manggis-manggis ini banyak juga. Sekarang mungkin ada juga pembibitan manggis di sini. Kemarin ada dari pemerintah dari Jepang dalam rangka penanaman 1000 pohon. Ya, kurang lebih ada 800 pohon ditanam di tempat ini, manggis semua. Ya, manggis ini kan sudah besar-besar, mungkin 15 tahun yang lalu. Kalau yang ini, yang depan adik-adik ini sudah ratusan tahun. Raja yang nanam. Oke. Ini tempatnya nggak pernah direnovasi ya? Ya. Pak, ada kita ke tempat lain? Boleh. Sekarang untuk acara selanjutnya kita menuju melihat Danau Kolam Ageng. Sesudah itu untuk acara terakhir kita ke tempat air awet muda. Mumpung lagi ada pemangkunya, oke? Taman Narmada ini dan Taman Mayura ini ada hubungannya nggak? Betul sekali adik-adik. Taman Narmada ini peninggalan dari Raja Anak Agung Gedeng Ngurah yang tinggal di Taman Mayura. Kalau Taman Mayura itu tempat istananya beliau. Nah, di sini tempat istirahatnya. Jadi ada hubungannya. Jadi kalau musim kemarau, Anak Agung Gedeng Ngurah selalu datang ke tempat ini bersama pasukan dan keluarganya. Dan di sini diperkirakan kurang lebih sekitar 700 prajurit untuk menjaga tempat ini. Ya. Ini pilanya lah, bahasa sekarang pila. Ya, pilanya Raja Anak Agung Gedeng Ngurah Karangsembali. Oke. Wah, bersih juga ya tempatnya ya Pak ya? Bersih. Kalau hari Senin besok adik-adik ke sini sangat bersih karena pagi itu selalu disapu. Ya. Yang biasanya sangat bersih tempat ini. Oke. Sekarang kita jalan ke kiri. Kita menuju Telaga Ageng. Telaga itu artinya kolam, Ageng itu besar, kolam besar ya. Oke. Ya. Pak, sekarang posisi kita ada di mana? Kita posisi di kawasan Telaga Ageng. Telaga itu artinya kolam. Ya Alan ya. Ageng itu besar. Jadi kolam besar. Ini miniatur daripada danau yang ada di Gunung Rinjani, yaitu Danau Segara Anak. Jadi dulu raja selalu ke gunung untuk pemujaan biar hasil bumi di Pulau Lombok ini makmur dan subur. Jadi beliau membawa-bawa benda pusaka seperti ada keris, ada sesajinya, dan ada ikan ditaruhkan emas di tubuh sungainya. Lalu dilepas di danau di Gunung Rinjani. Karena raja sudah tua, sudah tidak bisa mendaki gunung lagi,
raja membuat di sini seperti yang kita lihat di bawah ini. Nah, ini namanya Telaga Ageng ya. Dan di samping Telaga Ageng ini adik-adik bisa lihat ini ada pohon duren, pohon manggis, termasuk pohon yang umurnya ratusan tahun purbakala ya. Ya, gitu. Oke, dan di sebelah kiri kita ini ada permainan juga. Tetapi ini karena berhubung COVID-19 jadi di stop dulu. Yang tadinya adik-adik bisa berolahraga di tempat ini. Ada flying fox, ada arung jeram. Jadi arung jeram itu ada sungai besar namanya Kali Remeneng. Remeneng itu artinya bening, airnya selalu bening. Ya. Jadi airnya datang dari mata air, terus panjang arung jeramnya kurang lebih sekitar 2 kilo. Ya. Tapi hari ini semuanya ditutup. Ya, tutup. Gitu. Yang di belakang kita ini kolam apa, Pak? Oke, Dek Kaira sama Dek Alan ya. Ini kolam renang ini tadinya tempat pemandiannya keluarga raja. Yang tadi panjangnya kurang lebih 10 meter persegi. Sekarang dijadikan kolam renang umum oleh Dinas Pariwisata sekitar 1960. 1960 zaman Bapak Presiden Soeharto yang menjadikan kolam renang ini untuk umum. Ya, kalau kita mandi di sini airnya sangat bagus. Jadi langsung dari mata air adik-adik. Dingin sekali. Ya, jadi tidak pakai kaporit. Setiap hari Jumat dicuci. Jadi kalau adik-adik mau berenang bersama bapak, keluarga dan ibu adik-adik, hari Sabtu sangat bagus sekali untuk berenang di tempat ini. Bagus sekali untuk olahraga renang. Oke, untuk acara selanjutnya kita sekarang menuju tempat yang paling istimewa, yang sering dikunjungi bapak-bapak menteri, rombongan bapak presiden, duta besar, para jenderal, yaitu Balai Petirdean yang dibilang air awet muda. Mari kita jalan adik-adik, mari. Ya. Pak, sekarang kita lagi ada di mana? Sekarang kita ada di posisi yang paling istimewa di lokasi Taman Narmada yang dibilang Balai Petirdean, tempat air minumnya raja atau air awet muda. Nah, ini ada di dalam. Nanti adik-adik bisa berkunjung juga. Nah, bagi umat Hindu boleh membakti di sini. Kalau non Hindu bisa juga, nanti niatnya di dalam hati ya, tergantung mau apa nanti niatnya. Dan jangan ragu-ragu untuk minum, karena airnya ini sangat bagus untuk kesehatan. Sering sekali diteliti dari Dinas Kesehatan, kandungan mineralnya itu tinggi, bagus juga. Oke. Nah, ninu nene nene no 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 no. Nini 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 ninu ninu. Malan. Ini aku bawain minum untuk kamu. Makasih ya. Udah ngap. Oh iya, sama-sama. Capek juga ya. Tadi keliling-keliling. Pasti kamu haus, Lan. Iya, akhirnya. Oh ya, Lan. Tadi seru juga ya kita tadi keliling-keliling. Tadi ini tempat apa, itu tempat apa ya? Iya. Ternyata ini tempat peristirahatannya raja. Terus Mayura itu istananya raja ya ternyata. Aku nggak tahu. Sama aku juga. Ternyata ada hubungannya ya Narmada sama Taman Mayura. Iya. Aduh, capeknya. Alan, seru nggak? Alan, seru nggak di sini? Seru sih. Aku juga sama, seru banget di sini. Besok-besok aku mau berenang. Ih, kamu nggak ngajak-ngajak ntar. Ajak lah. Ngajak. Oh, ya awas ya. Kalau kamu berenang di sini terus nggak ngajak, aku nggak ngajak balik kamu nanti. Udaranya juga di sini sejuk ya. Terus di sini juga indah, ada pohon duren, pohon manggis, dan lain-lain.
Han, lapar juga ya. Iya. Cari jajan yuk. Ayo. Wah, kayaknya di situ ada dagang tuh. Iya. Yuk. Cari jajan apa ya? Bu, pelecingnya satu. Sama? Kangkung sama toge tok. Sambalnya dikit aja ya. Pedas apa gimana, Dek? Sambalnya dikit aja. Kasih. Adik apa? Mau rujak. Pedas apa gimana, Dek? Pedas. Kasih. 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 Soalnya kita cari tempat buat makan. Sama Alan. Kayaknya Banyak aku banget. kepedesan deh. Sama. Banyak banget. Kepedesan. Iya. Ternyata pedes juga ya. Iya. Aku pikir nggak pedes banget. Ternyata pedesnya. Berebon cabai level 30. Tapi enak kan walaupun pedes. Aku lapar soalnya makanya makan banyak. Kayaknya aku kepedesan. Apalagi aku, lagi banyak lagi porsinya. Aduh. Aku mungkin bisa-bisa minum segalon deh air. Aku aja masih kepedesan. Karena udah dari tadi. Pedes. Aku aja masih kepedesan. Kayaknya nggak lagi. Pedes. Pedes banget. Kayaknya ini 100% cabai deh. Iya. Pedes begini mana mungkin. Aduh, Kayaknya aku jilat-jilat cabenya aja. jelas aja pedes kalau lu jilat-jilat cabenya aja. Nah ini aku kan bareng ininya, jadi nggak begitu pedas. Jatuh. Alan, tadi kan kita udah keliling-keliling Taman Armada nih ya. Kita udah tahu sejarahnya. Terus dibangun pada tahun berapa ya Lan ya? Iya. Oh ya buat teman-teman. Kalian kalau ingin liburan bukan hanya harus ke pantai, ke gunung, ke cagar budaya pun juga harus. Oh ya, kata orang tua, jas merah artinya jangan melupakan sejarah. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya. See you, bye.